Kalian menghindari ilmu matematika tapi mengambil jurusan tata busana. Kalian masuk ke jurusan yang salah. Nah, jadi antara ilmu matematika dengan busana itu saling berhubungan ya. Kenapa? Karena di dalam tata busana kita tidak pernah lepas yang namanya hitung menghitung. Nah, itu berkaitan dengan yang namanya ilmu matematika. Oke, saya awali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara merancang harga dalam pembuatan rok ya. Jadi dulu bahan atau jenis kainnya itu di sini kita sesuaikan dengan panjang roknya ya, yang dirancang pola sebelumnya atau merancang bahan sebelumnya. Nah, itu di sini ketemunya 110 cm kita ubah menjadi satuan meter sehingga ada 1,1 meter. Kemudian di sini spesifikasinya menggunakan kain drill ya. Nah, untuk kain drill itu per meternya adalah 50.000 sehingga 50.000 ini kita kalikan 1,1 sehingga ada 55.000. Nah, kemudian ada benang. Kita butuh benang kan dalam menjahit. Itu tentu saja 1 buah karena untuk satu rok itu nggak mungkin habis 1 buah ya, tapi tetap tulis 1 buah aja. Di sini spesifikasinya apa? Di sini saya pakai Yamalon. Silakan kalau kalian pakai benang lain silakan tulis di sini ya. Kemudian harganya berapa? Di sini saya pakai 3.000 saja. Kemudian saya tulis di sini 3.000. Ada yang namanya resleting ya. Kalau pembuatan rok dasar itu kita pakai resleting. Nah, saya pakai ukuran 17,5 dengan spesifikasi YKK. Resleting biasa ya, bukan yang Jepang. Kemudian harganya kurang lebih 2,5, satu sisi juga. Kemudian ada kancing kait ya. Di sini hak 1 pasang. Spesifikasinya yang besar bukannya kecil sehingga itu harganya kurang lebih Rp500 per pasangnya, satu sisi juga. Kemudian ada kain keras. Kain kerasnya juga sama ya. Ini saya pakai ukuran segini sesuai dengan ukuran lingkar pinggangnya dengan spesifikasi kainnya. Kain kerasnya itu Tangering M10. Ini per meternya harganya 30.000 per meter, tapi kita hanya butuh segini. Nah, ini kita kalikan ya, cukup 3 cm aja kita kalikan, kita jadikan satuan meter sehingga 0,03 dikalikan 3.000 sehingga ketemunya berapa? Rp900. Kemudian ada mengobras ya. Jadi kita setelah menjahit itu kita perlu mengobras. Nah, di sini mengobrasnya kita hitung ada berapa meter yang perlu diobras. Kita misal hitung sini ada 7,5 meter karena menggunakan kampo buka ya. Bagian sisi, kiri kanan dan belakang, bawah juga. Nah, itu sehingga kita hitung aja akumulasikan per meternya 1000 dikali 7,5 ada 7.500. Oke, jadi total biaya keseluruhannya ada 69.400. Kalau sudah, mari kita hitung biaya produksi. Nah, biaya produksi itu apa aja? Kita meliputi biaya listrik. Nah, kita akan menjahit perlu yang namanya listrik ya jika kalian mesinnya dalam mesin pakai dinamo. Nah, coba kalian hitung-hitung aja. Mungkin pakai setrika dan yang lainnya yang butuh listrik. Nah, jadi kita silakan dihitung di sini. Misal saya pakai 2.000. Kemudian ada pola. Nah, biaya pola ini maksudnya adalah kalau kalian bikin pola untuk baju itu kan kalian beli kertas ya otomatis ya. Nah, itu silakan diakumulasikan di sini dan kalian mau bikin pola itu kira-kira kalian hargai berapa sih? Nah, di sini misal saya hargai 12.000 ya, sudah semuanya. Kemudian ada biaya tenaga kerja. Jadi kalau kalian jahit itu kalian hitung berapa? Nah, saya pakai 12,5. Ada biaya transportasi. Jadi kalau misal kalian mau membeli benang, nah atau beli perintilannya atau yang lainnya, itu kan kalian pasti butuh bensin ya. Nah, kira-kira mungkin nggak sampai menghabiskan 1 liter, setengah itu cukup. Nah, makanya di sini pakai 5.000 saja cukup. Kemudian sehingga kita hitung ya, total biaya produksi ada 31.500. Oke, jadi ini adalah cara menentukan ongkos jahit jika kain dari customer ya, dari customer. Itu caranya biaya produksi, biaya ini ditambah biaya bahan yang ini ya. Itu dikurangi kain jika orang yang jahitkan ke kita itu bawa kain sendiri. Sehingga kita hitung sehingga untuk ongkos jahitnya aja itu kita bisa tarif 50.000 ya. Dari angka segini kita bulatkan saja nggak apa-apa 50.000. Kemudian untuk menentukan ongkos jahit jika customer terima jadi kain kita yang mencarikan, kita yang belanjakan. Jadi cukup biaya produksi kita tambah biaya bahan. Jadi full ini ya. Jadi ketemu berapa? Ini 100.900. Nah, ini bisa kita bulatkan menjadi 100 atau bisa disesuaikan lagi. Kenapa? Karena kok mungkin dari ini lebih masih kurang, kita bisa tambahin lagi gitu ya, bisa disesuaikan lagi sesuai dengan kemauan kalian masing-masing. Oke, sampai di sini ya. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa kalian terapkan di usaha kalian. Seakhir ya, assalamualaikum.